Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu ibadahnya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula khotib mengajak diri sendiri, khususnya para jamaah sekalian, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang senantiasa berpegang teguh pada risalahnya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Maskanul Hufat rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguh Allah telah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu, maka kalau kalian membunuh, hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh. Dan kalau kalian menyembelih, hendaklah kalian memperbaiki cara menyembelih kalian. Dan hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan binatang sembelihannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Maskanul Hufat rahimahumullah. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, otomatis hadis yang sahih, yang diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus al-Khazraji al-Ansari. Kunyah beliau adalah Abu Ya'la, nama beliau adalah Shaddad, ayah beliau adalah Aus. Al-Khazraji adalah salah satu kabilah penting di kota Madinah. Al-Ansari berarti beliau berasal dari Madinah, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang faqih, juga dikenal dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa pemerintahan beliau untuk menjabat sebagai penguasa di sebuah kota di Syam, dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Dalam hadis ini, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguh Allah telah mewajibkan kita umat Islam untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Kata kataba dalam hadis artinya adalah mewajibkan, sebuah kewajiban syar'i
sebagai kewajiban agama, bukan kitabah kauniyah seperti penulisan takdir. Tapi ini adalah mewajibkan suatu urusan agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah wajib atas kalian untuk berpuasa, yakni pada bulan Ramadan. Jadi kataba artinya adalah mewajibkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Dalam ibadah kita, dalam muamalah kita dengan sesama manusia, dalam urusan pekerjaan kita, semuanya kita diwajibkan berbuat baik dalam hal-hal itu. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh berbuat baik. Jadi di sini berbuat baik maksudnya adalah memperbaiki cara, itu yang dimaksudkan. Kita mengetahui bahwasanya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan atau memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah menjalankan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, tidak cukup niat yang baik tapi caranya juga harus baik. Tidak cukup niat yang ikhlas, tapi ibadahnya juga harus disyariatkan dalam agama kita atau ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kita pelajari bersama dalam hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab tentang niat. Kemudian syarat yang kedua sudah kita pelajari bersama dalam hadis Aisyah, hadis nomor 5, bahwasanya ibadah kita harus ada contohnya dari Nabi Muhammad. Sedangkan hadis ini menjelaskan tentang tata cara, yaitu setelah kita ikhlas dalam niat, setelah kita pastikan ibadah kita ada contohnya dari Rasulullah SAW dan bukan sebuah ibadah baru yang kita ciptakan sendiri. Misalnya dalam sholat kita harus ikhlas setelah kita pastikan bahwa sholat itu adalah disyariatkan atau diperintahkan dalam agama kita. Hadis ini memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam sholat kita. Lalu jadi memperbaiki tata cara sholat kita setelah kita pastikan keikhlasan niat dan kita pastikan sholat ini ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW atau diperintahkan dalam Islam. Maka kita juga harus memeriksa apakah tata cara sholat kita sudah baik atau sudah benar. Memperbaiki cara membunuh. Kita diperintahkan untuk memperbaiki tata cara ibadah kita, tata cara muamalah kita, tata cara kita bergaul dengan orang lain. Ini yang dibahas oleh hadis ini. Makanya di akhir hadis Nabi Muhammad SAW membuat beberapa contoh. Beliau mengatakan, "Fa-idza qataltum fa ahsinul qitlata." Maka kalau seseorang di antara kalian membunuh, maka hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh kalian. Inilah Islam, subhanallah. Yang namanya membunuh, tentunya orang kalau sudah terbunuh ya sudah, dia akan mati. Tapi tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi meskipun begitu, agama Islam yang sempurna ini mengajarkan kita adab dalam membunuh, yaitu membunuh orang-orang yang berhak untuk dibunuh. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa ada hal-hal yang membuat orang boleh dibunuh dalam Islam. Misalnya, membunuh di medan pertempuran. Dan ini disepakati oleh umat manusia semuanya bahwa orang yang membunuh di medan pertempuran dianggap sebagai pahlawan, tidak dianggap sebagai pengecut. Dianggap sebagai pahlawan yang membela agamanya atau membela negaranya. Ada pembunuhan yang boleh dalam agama kita. Juga misalnya membunuh orang yang berhak dibunuh dalam Islam adalah membunuh orang yang keluar dari ajaran agama Islam atau murtad. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man baddala dinahu faqatulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Atau membunuh sebagai kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk melakukan kisos pada orang-orang yang terbunuh. Atau contoh lain adalah menegakkan hukuman dalam syariat Islam. Misalnya orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, hukumnya adalah dirajam. Saat kita membunuh orang yang berhak untuk dibunuh, maka kita diperintahkan untuk melakukannya dengan cara terbaik, menggunakan cara yang paling cepat untuk bisa membuat orang tersebut beres, tidak ketakutan dahulu
tapi lakukan dengan cara terbaik, diantaranya dengan menggunakan alat yang paling cepat untuk mematikan. Islam mengajarkan kita seperti itu. Termasuk diantaranya adab yang dianjurkan dalam pertempuran adalah larangan untuk membunuh bayi, anak-anak, ataupun wanita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, fa'ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wasibyan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak. Mereka tidak ikut berperang, maka kita dilarang untuk membunuh mereka. Dan saat mensyarah hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan para ulama sepakat untuk mengamalkan hadis ini, dan mereka juga sepakat atas haramnya membunuh wanita dan anak-anak selagi mereka tidak ikut membunuh atau bertempur. Artinya, hukum dasarnya tidak boleh dibunuh, kecuali kalau mereka mungkin masih anak pasukan musuh yang barangkali juga memiliki kemampuan lebih baik daripada sebagian tentara pria. Maka yang seperti itu baru boleh untuk dibunuh. Tapi para wanita dan anak-anak yang tidak ikut bertempur, maka tidak boleh dibunuh dalam agama kita. Jadi, tidak boleh berlebihan dalam membunuh. Misalnya membunuh orang-orang yang tidak membunuh. Dalam agama kita, kalau ada orang yang membunuh orang lain dilakukan dengan sengaja tanpa ada hak, maka orang yang membunuh berhak untuk dibunuh. Membunuh dibalas dengan membunuh. Tapi yang berhak dibunuh adalah orang yang membunuh saja, keluarganya tidak, kepala sukunya tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat Maskanul Hufaz rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan mengamalkan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena hanya dengan itu kita akan senantiasa memperoleh keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.